Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Pernah mendengar lagu yang demikian? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, kemarin kita bahas lagu ini. Ya, saudara, hari ini saya tidak akan membahas tentang hati yang gembira, tapi hati yang patah. Hati yang dikecewakan, hati yang menderita, hati yang terpuruk karena dikecewakan oleh orang lain. Sehingga kita menjadi marah, kita menjadi jengkel, kita menjadi pokoknya perasaannya tidak tenang, enggak puas, pengen membalas. Saudara, kekristenan mengajarkan bahwa itu adalah realitas. Bahwa kita bisa kecewa, tidak hanya senang, tidak hanya gembira, tapi kita juga bisa kecewa. Tapi kita diingatkan tentang satu hal yang penting, yaitu bagaimana sikap kita ketika hati patah, dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita. Saudara, kita akan baca Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 23. Mazmur 34, Mazmur 34 ayat 1-23, tapi saya khusus baca pada sekarang ini yaitu ayat yang ke-19 nasnya. Mazmur 34 ayat 19 yang demikian sabdanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, patah hati menyebabkan sedih, yes, tapi tidak hanya itu, menyebabkan kecewa, benar, tapi tidak hanya itu, menyebabkan marah, jengkel, bahkan ingin membalas. Seorang ibu yang dikhianati suaminya, lalu dia patah hati, dia bisa saja jatuh pada lubang yang sama. Emangnya cuma lu yang bisa nyeleweng, aku akan cari yang lebih ganteng, lebih kaya daripada kamu. Wah, bisa. Kenapa? Karena patah hati itu ada kekecewaan, dan tidak hanya sedih, tidak hanya kecewa, tapi juga ada dendam. Lalu biasanya kalau sudah begitu, mencari jalan keluar yang belum tentu positif. Ya, ada yang kemudian merokok, ada yang kemudian lalu begadang sampai malam, nggak jelas ngapain. Ada yang kemudian malah mabuk-mabukan, ada yang menggunakan obat terlarang, ada yang macam-macam. Gitu. Bahkan ada yang bilang, hidupku tidak ada artinya lagi. Nah, gitu ya. Lalu akhirnya bunuh diri.
Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini, Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada jaminan bahwa Tuhan Allah kita itu bukan hanya Allah yang menyelamatkan nanti, tapi juga sekarang. Di dalam Yesus itu menjadi sangat nyata. Dan kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Pada ayat lain, saudara, Nahum 1 ayat 7 misalnya, Nahum 1 ayat 7. Nah, dikatakan apa? Tuhan itu baik. Jelas? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak. Saya tahu hidup ini penuh dinamika. Tidak hanya saya, pasti saudara, kita semua juga, bukan? Ya. Dan hari ini kita belajar. Ayo, hadapi kehidupanmu. Termasuk ketika patah hati, kecewa, jengkel, marah, dendam. Ayo, datang kepada Tuhan. Tenangkan hati, minta perlindungan pada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, mengangkat sakit hatimu. Dan kita akan kembali beraktivitas. Dan ingat, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu tetap dekat. Pun dikala patah hati, dikecewakan, dikhianati, kemudian kami juga merasa jengkel, marah, bahkan dendam. Tapi pagi ini kami diajari oleh sabdamu bahwa kami harus belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan, supaya kami bisa melepaskan pengampunan dan kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan pergumulan kami masing-masing pagi ini. Dengarkanlah ya Allah. Hanya kepadamu kami berlindung, kepadamu ya Tuhan Allah kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Andaikan